Oke, baik. Sudah 7.26, kita mulai saja ya anak-anak. Suara Bu Deni terdengar ya, nak? Iya, Bu. Kedengaran. Kedengeran, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat, kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik ya. Mohon sebelumnya kalian mute dulu suara kalian biar nggak noise. Oke, terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kontrak pembelajaran fisika ya, Nak. Di mana kontrak pembelajaran itu adalah kesepakatan di awal yang akan kita buat untuk kita belajar. Nah, di sini saya akan mengajukan kesepakatan kepada kalian. Yang pertama adalah adanya sistem poin. Jadi, di dalam fisika itu ada 3 yang akan dinilai, yaitu penilaian kognitif, kemudian penilaian afektif, dan penilaian psikomotor. Penilaian kognitif dinilai melalui pengetahuan berupa latihan soal, ujian ulangan harian, atau penilaian harian, seperti itu, tugas-tugas. Itu penilaian kognitif. Penilaian psikomotor atau keterampilan itu saya ambil dari nilai praktikum atau nilai proyek ya. Jadi di sini nanti selama 1 semester ini kalian akan memilih proyek yang akan kalian kerjakan ya. Jadi proyeknya itu ada nanti membuat maket rumah anti gempa, namun pilih salah satu saja. Jadi ada membuat rumah maket anti gempa, kemudian bisa membuat alat pengukur kekentalan zat cair seperti densitometer, kemudian bisa membuat rancangan papan nama pada materi keseimbangan benda tegar gitu kan. Bisa juga membuat kapal selam pada materi fluida gitu. Terus bisa juga yang lain-lain. Asalkan materinya itu sesuai dengan bab yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Nah, atau kalian bisa memilih misalnya punya pengalaman di lingkungan sekitar. Misalnya masyarakat lingkungan sekitar itu pernah buat apa sih kaitannya dengan pelajaran yang kalian pelajari. Yang penting pelajaran itu mampu membuahkan hasil karya dan bermanfaat bagi kalian, lingkungan sendiri gitu ya. Nah, kemudian harapan saya kalian juga bisa aktif seperti sekarang ini. Ini sesi gemit, kemudian nanti di classroom-nya ada sesi forum seperti itu ya. Nah, ketika kalian aktif seperti itu, maka itu mempengaruhi nilai daripada afektif dalam bentuk misal rajin absen itu mempengaruhi disiplin dan tanggung jawab. Kemudian kalau kalian rajin berkomentar, belajar dan lain sebagainya di forum itu berdiskusi, maka itu akan mempengaruhi nilai daripada responsif ya, responsif dan tanggung jawab dalam belajar juga seperti itu. Jadi kita akan lihat seberapa dia responsif, berapa kali dia berkomentar, berapa kali dia berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi harapan saya kalian dapat benar-benar aktif mengikuti pembelajaran ini, meskipun lewat daring gitu ya. Tapi saya harap ini tidaklah menjadi kendala, namun menjadi kekuatan kalian dalam belajar. Kenapa saya bilang jangan jadikan kendala tetapi kekuatan? Karena justru dengan belajar daring ini kalian akan bisa belajar dari berbagai sumber ya. Jadi contohnya kalian bisa belajar dari rumah belajar. Ini coba saya tunjukkan bagaimana caranya kalian login ke rumah belajar ya, sebentar. Nah, ini misal seperti ini. Kalian klik tab baru ya. Di tab baru di Google-nya kelihatan ya. Itu kalian ketikkan rumah belajar. Kemdikbud.go.id. Lalu kalian pilih nih, di sini ada portal rumah belajar. Kalian klik portal rumah belajar. Nah, karena kita sudah punya akun .belajar.id, kemarin kan dibuatin Pak Khalid ya, email yang ada belakangnya belajar.id. Nah, itu kita bisa klik login di sini. Nah, setelah login, kalian nih, ada di bawahnya ini tulisan masuk dengan akun belajar.id. Nah, jadi kita tidak perlu membuat akun baru atau mendaftar, tetapi kita bisa langsung masuk dengan akun belajar.id yang sudah dibuatkan Pak Holik. Jadi kita klik nih yang di bawah ini, kelihatan ya? Oke, nah ini saya klik belajar.id-nya.
Nah, silakan pilih yang akun belajar nih, punya Bu Deni kan ada banyak nih. Nah, Bu Deni pilih yang akun belajar.id untuk masuk ke dalam rumah belajar. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini di dalam rumah belajar kita sudah terbuka seperti ini. Tapi ini masih loading sebentar sambil kita tunggu. Memang dalam belajar di internet ini kuncinya satu, sabar ya. Kalau lagi loading gini. Nah, ini sudah muncul fiturnya, namanya fitur sumber belajar. Nah, di sini kalian bisa mencari, misalnya kalian mau yang mana nih? Tinggal klik yang garis 3 di sebelah kiri. Nah, di sini kalian tinggal pilih tingkatnya. Kita kan SMA, maka kita klik yang SMA nih. Nah, dia akan muncul semua konten-konten yang tentang SMA. Sekarang kita lihat lagi, klik sebelah kiri. Nah, ini SMA. Nih, ini ada di sini video jangka sorong, operasi angka penting, keuangan, trigonometri, matematika, banyak ya. Jadi semua pelajaran ada di sini gitu ya. Nah, di sini juga ada nih pemanasan global untuk fisika pembangunan ekonomi, macam-macam di sini. Nah, tinggal kalian bisa memilih mana video yang kalian sukai dan yang sesuai dengan kalian gitu, yang menunjang pembelajaran kalian gitu. Enaknya juga kalau menggunakan akun belajar.id, kemudian rumah belajar ini dia kuotanya sedikit, nak, terhisapnya sedikit. Seperti kayak Google Meet kita sekarang ini, dia kuotanya sangat sedikit sekali yang terpakai. Berbeda sekali dengan kita menggunakan Zoom ya. Nah, jadi di sini harapan saya kalian bisa mencoba ya. Misal Bu Deni coba nih lah salah satu nih materi jangka sorong, misalnya Bu Deni coba klik video jangka sorong nih. Nah, maka kalian akan bisa mempelajari tentang jangka sorong melalui video ini. Di sini videonya bagus-bagus gitu ya, karena memang ini dibuat oleh guru-guru terbaik di seluruh Indonesia dan sudah diakuisisi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kemudian, selain daripada sumber belajar, di dalam rumah belajar ini ada fitur-fitur lainnya. Nah, di sini kalian nih yang banyak, titik banyak, kotak banyak ini. Nah, di sini ada laboratorium Maya. Nah, ini kita klik ya, laboratorium Maya. Nah, di laboratorium Maya ini kalian bisa melakukan praktikum, baik fisika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Tinggal mengubah saja. Misal, Bu Deni coba nih. Misal nih, saya coba yang fisika nih, ini daerah antar listrik larutan, ini kimia ini. Nah, nih kalian bisa melakukan percobaan sekarang langsung. Nah, klik aja. Nah, jadi di sini kalian bisa melakukan praktikum-praktikumnya. Nah, ini kalian tinggal yang ubah variabelnya yang sebelah kanan ini. Misal kalian mau air murni. Kalau air murni bagaimana ya? Kayak gitu tampilannya. Kalau garam, hidup nggak lampunya? Perhatikan. Nah, misalnya lagi kalian ganti variabelnya di sini glukosa, bagaimana? Nah, kalian ganti hiprofit kayak mana? Nah, gitu. Ini cara kalian ini nyala lampunya bagaimana, nyala atau tidak gitu. Nah, kan ini terlihat ya. Nah, jadi misalnya ini saya ganti natrium, misal asam karbonat, nyala lampunya bagaimana? Nah, tidak nyala kan ternyata. Nah, gitu. Jadi praktikum bisa kalian coba di laboratorium rumah Maya seperti itu. Nah, selain sumber belajar, laboratorium rumah Maya, di rumah belajar juga, ini saya ketik lagi, ada latihan-latihan soalnya. Kita masuk lagi ya. Nih, di sini kita pilih, misal kita mau bank soal, kalian mau latihan soal. Jadi di sini nih, sekolah dasar, sekolah menengah atas, kelas 11 nih. Kita coba kelas 11, misal fisika ya, kita kan mata pelajaran fisika nih, evaluasi umum. Nah, nih sini. Ini sudah ada latihan-latihannya. Kalian bisa mencoba, misalnya nih, Ibu coba di latihan fisika kelas 11. Nah, di sini nih, misal kita kerjakan 200 air garam segala. Nah, kalian coba nomor 1, misal jawabannya apa? Tinggal klik. Nah, kayak gitu. Dia kalau sudah dijawab, dia otomatis pindah ke
soal berikutnya. Nah, misal ini, kita jawab lagi, jawabannya ini. Nah, terus. Nah, nanti ini, begitu selesai ya, dia akan, apa namanya, kita jawab aja ya dulu ya, biar kalian bisa tahu nanti hasilnya seperti apa. Kita jawab masing-masing dulu ya. Kan masing-masing sih, kan ini sebagai contoh gitu. Sebagai contoh, kita kerjakan, misal kita jawab A semua dulu. Nah, misal ini kita jawab gitu kan. Nah, soalnya kita kerjakan. Jadi dengan di sini kalian akan bisa tahu, oh, jawaban saya ini sudah benar apa belum gitu. Nanti kalian akan bisa banyak berlatih soal-soal di sini gitu ya. Nih, ada berapa nih soalnya? Lumayan ya. Ada 48. Misal kita anggap selesai lah ya, next gitu. Nah, nanti hasilnya akan muncul gitu. Di akhir akan muncul nilai kalian berapa gitu. Nah, jadi dengan banyak kalian berlatih soal di rumah belajar, harapannya bahwa ketika di dunia nyata, maka kalian akan dapat menyelesaikan soal dengan tipe soal apapun itu gitu. Karena sudah banyak berlatih gitu. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak dengan tentang pengenalan rumah belajar ini? Silakan kalau ada perkenalan pertanyaan tentang rumah belajar. Silakan. Boleh dibuka mikrofonnya dan boleh raise hand jika ingin bertanya. Silakan. Boleh raise hand kalau mau bertanya. Jangan lupa kalau mau bertanya mikrofonnya dibuka. Kalau nggak ada yang bertanya, akan saya lanjutkan ke harapan kalian ya. Kita akan ke Jamboard. Ini ibu, oh sosiologi mungkin beda ya. Kalau yang itu tadi Silakan, ada pertanyaan nggak, Nak? Silakan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sebelum kita ke Jamboard ya. Nggak ada? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Jadi sepakat ya, kita ada poin plus dan poin min dalam pembelajaran fisika ya. Poin plus digunakan ketika kalian aktif mengikuti pembelajaran, menjawab pertanyaan, dan memberikan solusi di dalam pembelajaran. Dan poin min akan diberikan ketika kalian tidak hadir dalam pembelajaran, kemudian tidak mengerjakan tugas seperti itu ya. Iya, Bu. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang Paham. paham. Oke, sip.
Ini saya akan kirimkan ke chat, adalah link ya, link daripada Jamboard. Kalian tolong tuliskan harapan kalian dalam mengikuti pembelajaran fisika ke depan. Sehingga harapan saya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Silakan kalian lihat di kolom chat. Itu ada link Jamboard-nya, bisa kalian klik. Lalu kalian ikuti langkahnya, nanti terdownload Jamboard-nya di dalam HP kalian atau laptop kalian. Kemudian kalau yang pakai laptop, nanti di sebelah kiri itu ada sticky note nih, yang tulisan kertas ini. Nah, kalian bisa menuliskan harapan kalian dengan sticky note itu. Dan kalau untuk yang menggunakan HP, itu biasanya pada bagian bawah, itu nanti ada sticky note-nya ya, ada kayak tanda plus seperti itu, kalian bisa menuliskannya dengan sticky note-nya itu. Saya beri contoh, kalau saya klik, nah dia kayak gitu munculnya ya. Nah, kalian bisa langsung tulis di sticky note itu. Harapan saya adalah apa? Harapan saya mengikuti pelajaran fisika ke depan adalah pengennya yang seperti apa. Nah, kalian bisa tuliskan seperti itu contohnya. Nah, misal kalau saya save, maka dia akan secara otomatis tuh muncul pada layar Jamboard-nya. Nah, seperti ini ya. Ini udah ini kasih contoh. Nah, silakan kalian ikuti langkahnya. Klik di kolom chat tadi, linknya itu diklik, kemudian ikuti sampai dia terdownload Jamboard-nya. Nah, terus kalau yang di laptop, di bagian sebelah kiri itu ada sticky note, seperti ini simbolnya. Nah, itu bisa kalian klik, kemudian kalian bisa menuliskan harapan kalian mengikuti pelajaran fisika apa. Bagi yang menggunakan HP, ikuti nanti ketika dia sudah terdownload Jamboard-nya, kalian di bagian bawah itu ada tanda seperti plus, kalian klik. Nah, kalian bisa mulai mengetikkan harapan kalian mengikuti fisika apa, lalu enter kalau sudah selesai. Seperti itu, sambil loading, kita tunggu ya. Udah ini tunggu harapannya. Silakan kalian tuliskan harapan kalian. Sambil kalian menuliskan harapan kalian, saya akan foto ya. Oke, iya Bu. Nah, ini sudah mulai ada yang ngetik ini ya. Punya Bu Deni jangan, ya nggak apa-apa punya Bu Deni dihapus. Ini siapa ini? Jangan menggunakan penghapusnya, jangan coret-coret, tapi tulis coba. Ini sudah ada yang masuk di Jamboard, silakan ditulis nak. Nggak apa-apa ya, kita namanya belajar, jadi saya maklumi kalau ada yang coret-coret, ada yang ngapus-ngapus, nggak apa-apa. Ini, jangan lupa, dia simbolnya seperti kertas, seperti ini, namanya sticky note. Nah, klik yang sticky note, nggak usah pakai pensil, karena kalau pakai pensil dia nyoret-nyoret kayak gini jadinya. Pakai yang sticky note aja. Yang sticky note, diklik, nah dia muncul seperti itu, nah kalian bisa ketikkan, harapan saya mengikuti pembelajaran fisika ke depan adalah apa? Nah, save misalnya. Kalau sudah di save atau sudah di enter, dia akan muncul tuh di Jamboard-nya. Silakan, ya. Nggak apa-apa, ini ada yang nyoret-nyoret terus dihapus, nggak apa-apa. Namanya kita pengenalan, kita belajar, jadi nggak apa-apa salah-salah ya. Kalau kita nggak pernah belajar, nanti kita nggak pernah tahu. Ayo silakan.
Dicoba sticky note-nya. Ya, udah dihapus ini ya, coret sendiri ya. Silakan, Nak. Ayo, Nak. Pakai sticky note nulisnya. Tuliskan harapan kalian dalam mengikuti pembelajaran fisika. Jangan lupa diberi nama ya. Jadi harapan saya adalah nama. Nah, ini yang menuliskan harapannya ada namanya Bu Deni, kasih poin plus 1. Langsung. Dari sekarang sudah kita mulai. Silakan. Silakan kalian ketik. Nah, ini nama saya Desi Amalia Putri. Oke, boleh deh. Sekarang sebutkan harapan kamu apa, Nak? Nggak apa-apa, ini biar nanti Bu Deni yang nyusun. Kamu silakan ketikkan dulu harapan kamu apa. Ayo, Desi, boleh. Harapannya apa? Diedit dulu, boleh, diedit. Kalau mau ngedit, klik yang di ujungnya ini, tanda 3. Nah, ini sudah masuk nih. Harapan saya dalam pembelajaran kedepannya adalah lebih baik, lebih paham, dan lebih mengerti tentang fisika. Ini punya siapa ini? Punya siapa? Cindy Nadia, kelas 11 MIPA 2, Bu. Oh, Cindy. Oke, Cindy plus 1. Cindy Nadia, IPA 2 plus 1. Desi Amalia Putri, harapannya apa? Kedepannya adalah lebih baik. Apa ini? Oke, iya, pakai Google Meet. Harapannya saya dalam pembelajaran fisika adalah pengetahuan saya tentang fisika semakin berkembang. Ini punya Desi ya? Punya Desi Amalia ya? Punya saya, Bu. Oke. Hilda. Oh, Hilda. Kasih nama, Hilda, Nak. Bu. Biar Bu Deni bisa bisa menilainya. Kemudian ini Muhammad Hidayat Nasution, harapannya belum ditulis. Kalau ini yang harapan saya dapat nilai besar di fisika, Rafli ya. Rafli dapat nilai besar, oke. Kemudian ini ada lagi masuk. Harapan saya dalam mengikuti mapel fisika adalah dapat menjadi lebih baik daripada di kelas 10 sehingga dapat terus lebih mengerti tentang mapel fisika. Ini siapa? Si Dewi Anglika Sitorus, harapannya apa ini? Ilham Putra. Nah, ini punya siapa ini? Ibu bacakan ini. Harapan saya mengikuti pembelajaran fisika agar dapat paham dan mengingat pembelajaran. Bagas ya. Bagas, oke. Kemudian ini yang pink ini siapa ini yang warna pink? Kita lihat. Nama saya Aprilia dari 11 IPA 3. 11 apa 12? 11 apa 10? Aprilia. Harapan saya semoga kedepannya lebih paham dan luas pengetahuan tentang fisika. Oke. Kemudian ini Muhammad Hidayat. Harapan saya mudah kedepannya lebih memahami pemahaman lebih lagi. Oke, Hidayat ya. Oke, kalau bisa warnanya lain daripada kuning biar kita enak bacanya. Terus siapa lagi ini? Harapan saya dalam pembelajaran fisika adalah supaya dapat meningkatkan pengetahuan tentang fisika. Oke, ini punya siapa ini? Syafira Azahra ya. Syafira Azahra, Dewi Ningsih. Oke, ada lagi? Silakan. Masih saya tunggu harapannya apa dalam pembelajaran fisika. Silakan. Bagas Harimukti sudah, Muhammad Farid menjadi lebih baik dari kelas 10. Terus ini ada lagi masuk. Dari Cornelius, harapan saya ingin mengerti materi fisika di kelas 11 ini. Oke. Dari Desi Amelia, saya agar bisa meningkatkan pengetahuan pembelajaran fisika. Oke. Dari Safrina, dari Astrid, ya, harapan saya pada pembelajaran fisika supaya saya bisa meningkatkan pengetahuan tentang fisika. Oke. Harapan saya pembelajaran fisika menambah lebih banyak wawasan tentang fisika. Oke, 11 IPA 2 ya, Nazwa ya. Dari Nazwa.
Ini dari Ilham Putra, ingin mengerti tentang pelajaran fisika. Baik. Harapan saya adalah mengerti dalam pembelajaran fisika oleh Swasti Pratiwi. Oke. Harapan saya lebih memahami dan memuaskan. Oke. Mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian ini sambil Bu Deni susun ya. Tiara Rasel, harap. Nah, jamrotnya lagi ini ya. Tiara Rasel, kemudian ini. Harapan saya, oke. Ini Bagas, Minda, Syafriana. Baik ya, karena jamboardnya sudah penuh, saya rasa cukup untuk jamboardnya ya. Terima kasih bagi yang sudah memberikan respon di dalam mengisi jamboard ini. Insya Allah yang sudah mengisi ini sudah dapat poin ya. Nanti Bu Deni susun. Nah, biarkan saja nanti Bu Deni yang akan susun. Ini yang gerak-gerak ini. Tolong biarkan saja nanti Bu Deni saja yang susun ya. Nah, supaya tidak tiba-tiba. Baik, sekarang kita kembali ya. Kita kembali lagi ke dalam topik kita. Nah, jadi anak-anak ya, di dalam semester 1 ini kita akan mempelajari materi-materinya di classwork ya, selain dari Google Classroom tadi, kemudian rumah belajar. Nah, ini adalah classroom kita, nak. Nih, di classroom kalian di sini ada modul fisikanya ya. Nampak ya layar Bu Deni ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang Maaf Bu, nggak kelihatan. kemudian fluidisasi, Iya, Bu, tidak bisa dilihat. Bu, tidak kelihatan Bu, maaf. elastisitas dan hukum fluida dinamis, teori kinetiga. Nah, kemudian kalian bisa menyaksikan video pembelajaran yang sudah Bu Deni buat. Di sini ada jenis-jenis keseimbangan benda, statistik fluida, suhu kalor, pemuaian pada zat padat, elastisitas, fluida dinamis, pemuaian zat cair, dan teori gas, kinetik gas. Nah, Maaf Bu. ini apa namanya? Oh, share screen-nya hilang ya? Iya, Bu, gambarnya tidak ada. Bu, slide-nya nggak kelihatan. Ya, ini kita sekarang masuk ke dalam kelas ya. Kelihatan ya? Udah, Bu udah. Deni? Udah, Bu. Oke. Jadi di dalam classroom itu ada video pembelajaran ya. Nah, kemudian di situ juga ada modul. Tolong kalian pelajari. Nah, jika ini kurang, maka tadi kalian bisa ke rumah belajar. Di rumah belajar tadi ada TV edukasi, kemudian ada video pembelajaran, ada web, ada suara edukasi dan lain sebagainya. Di sana kalian bisa memilih seluas-luasnya materi yang seperti apa. Bahkan di sana tampilannya juga sangat menarik karena memang dibuat oleh guru-guru yang berprestasi di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi kalian, harapan saya mampu memanfaatkan rumah belajar. Tadi udah siapa sekarang yang belum bisa memanfaatkan rumah belajar? Udah bisa semua ya? Tadi nggak kelihatan Bu. Tadi nggak kelihatan. Baik, saya Ulang, ulangi ya. boleh nggak Bu diulang? Kalian buka tab baru. Kemudian di Google ketikkan rumah belajar. Kalau ini kelihatan belum sekarang? Belum, Bu. Udah Bu. Udah kelihatan. Nah, baik, udah, Bu. setelah kalian ke rumah belajar, maka kan dia muncul nih, ada tulisan portal rumah belajar ya. Kita klik yang portal rumah belajar. Nah, kelihatan layar Bu Deni? Kelihatan Bu. Oke, kalau kelihatan, pojok kanan atas itu ada tulisan login ya kan? Kita klik login. Oke, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, setelah muncul seperti ini artinya kita sudah masuk dalam rumah belajar. Nah, ini kalian sekarang tinggal pilih. Kalau kalian mau sumber belajar, video-videonya ini. Milih nih, ada tari leba, lumba-lumba, segala macam. Banyak pilihannya.
Dit. Terdengar suara Bu Deni? Halo? Halo? Dengar suara Bu Deni? Dengar, Bu. Baik. Kalau sudah masuk seperti ini di sumber belajar, kalian bisa klik sebelah kiri garis 3, pilih menu SMA. Nah, di SMA ini maka konten videonya yang muncul SMA semua. Di sini macam-macam, semua pelajaran ada ya, dari kimia, matematika, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Tinggal kalian pilih. Misal kalian mau video fisika ya tinggal pilih fisika SMA seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian ingin praktikum, mencoba misalnya praktikum, kalian bisa klik nih, yang banyak ada titik 9, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Terlihat nggak share ini, Bu? Kelihatan, Bu. Baik, kalau terlihat, titik 9 ini, kotak 9 ini dapat kalian klik, misal kalian mau lihat laboratorium maya. Kalian bisa klik. Kemudian di sini kalian bisa mencoba praktikumnya. Mau praktikum apa? Kita cari yang fisika ya, kita coba. Kalau fisika itu nanti kita ada hukum. Nah, ini kita coba nih, Bu Deni coba nih yang hukum. Nih. Setelah Bu Deni klik, maka di sini lakukan percobaan sekarang. Kelihatan layar Bu Deni ya? Oke. Nah, di sini di sebelah kanan ini adalah untuk kalian mencoba. Kalian maunya apa? Misal Bu Deni mau pegas tunggal, Bu Deni klik. Misal kemudian Bu Deni mau konstantanya, Bu Deni ganti nih. Jadi misalnya 150 Newton. Nah, ketika Bu Deni ganti di sebelah kanan ini 150 Newton ya. Nih. Nah, ketika Bu Deni ganti 150 Newton, masanya 15 kg, maka didapatkan panjangnya adalah 1,98, gayanya 147 Newton. Nah, kalau konstanta pegasnya Bu Deni jadiin 100 Newton misalnya, ini kita rubah lagi, konstanta pegas K-nya kita rubah. Nih, kita klik ya. Bisa kita mau 100 Newton, kita rubah di sini. Nah, ketika ini kita rubah konstanta pegasnya 100 Newton, maka dia panjangnya menjadi 2,46 meter dan gayanya 147 Newton. Gitu. Jadi di sini kita bisa melakukan percobaan di laboratorium maya ya. Jadi sudah seperti itu. Kalau Bu Deni tambah konstantanya tuh, kalian perhatikan pegasnya. Di situ pegasnya semakin merapat ke atas. Kelihatan kan? Nah, kalau 300 Newton dia semakin seperti itu. Jadi semakin tinggi konstanta pegasnya itu kemampuan dia untuk patahnya itu semakin kecil. Jadinya lebih kuat seperti itu ya. Nah, jadi dari sini kalian akan bisa menyimpulkan, oh ternyata kalau konstanta pegasnya tinggi itu nanti ternyata pegasnya kayak gini, sulit ya untuk meregang. Kalau konstanta pegasnya besar, ya apa kecil, misalnya hanya 100, ternyata dia lebih mudah meregang dan lain sebagainya. Jadi kemudian bagaimana jika pegasnya kita susun seri misalnya, kita coba, nah ini 2 susunan pegasnya, kita tambah misalnya nih, nah kita tambah misalnya konstantanya 300 deh, oh berarti panjangnya jadi 2,98, gayanya sekian. Kalau kita rubah jadi 200, bagaimana nih di lab maya ini? Nah, dia menjadi akan berubah. Nah, dia gitu ya. Jadi kalian bisa rubah angka ini sesuai dengan kalian dan kalian akan lihat hasilnya langsung di sini. Enak kan? Nah, terus gimana kalau pegasnya susunannya paralel misalnya? Tinggal klik aja. Nah, tinggal klik yang ini, kemudian ganti konstantanya misalnya. Ini tetapan pegas 1 karena ini ada 2.
tetapan pegas satunya berapa, tetapan pegas duanya berapa, oh ternyata hasilnya seperti ini. Kalau gabungan kayak mana? Nah, kayak gini kalau gabungan. Nah, jadi laboratorium maya ini sangat memudahkan kita dalam belajar ya, termasuk ketika kalian menemukan soal, ini jawabannya berapa ya? Kalian bisa masukkan di sini, tetapan pegasnya berapa, masanya berapa, nanti kalian akan dapatkan panjangnya dengan gayanya berapa, seperti itu. Enak sekali kan? Nah, kalau mau latihan soal di sini tinggal klik misalnya. Nah, masukkan jawaban. Dari sini berapa nih jawabannya? Nah, tinggal. Nanti di sini ada enaknya ada reaksi dan ada soal baru. Reaksi itu nanti adalah jawaban kalau kita salah atau benar itu bagaimana refleksinya, seperti itu. Nah, selain daripada laboratorium maya, ini kan SMA ya, nih fisika, kemudian kita lihat fisika SMA. Nah, kita bisa klik sebelah kiri. Nampak kan layar Bu Deni ya? Nampak, Bu. Kira-kira bisa nggak memanfaatkan rumah belajar? Insyaallah bisa, Bu. Insyaallah, Bu. Ya. Saya yakin kalian kan generasi masa ini ya. Jadi kemampuan kalian dalam berteknologi itu pasti tidak diragukan seperti itu ya. Nah, kalian boleh sekarang aksennya lewat sini boleh. Kemudian dari rumah belajar tadi ada yang ingin ditanyakan tidak? Jelas dari rumah belajar? Gimana? Pemanfaatan rumah belajar tadi jelas tidak, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jalan. Sekarang nyalanya ke classroom-nya. Di Google Classroom ini, nah, di aliran atau stream atau forum, ini kita bisa berdiskusi, Nak. Besok kita akan mulai minggu depan, itu pembelajaran kita selalu diawali masuk ke classroom. Di situ langkah awal yang akan kita lakukan pertama adalah absen ya. Jadi di classroom itu nanti ada link absen. Kalian akan melakukan absen setiap hari Senin di classroom. Itu yang pertama pada pukul 7.15. Kemudian setelah itu kalian akan saya pandu untuk melakukan pembelajaran hari itu di classroom ya. Biasanya setelah kita berdiskusi di aliran atau forum atau stream ini, kita akan berdiskusi tentang materi itu, jadi kalian akan saya nilai keaktifannya, yang tadi kata Bu Deni. Kalau kalian aktif berdiskusi, maka kalian mendapatkan poin +1 dalam nilai responsif, disiplin, dan tanggung jawab, seperti itu. Nah, selanjutnya di classwork itu kan ada modul, silakan kalian baca modulnya. Materi yang pertama akan kita pelajari pada minggu depan itu adalah dinamika, rotasi, dan kesetimbangan benda tegar, yang ini. Kemudian video pembelajarannya, kalau yang buatan Bu Deni sendiri, di sini ada jenis-jenis kesetimbangan gaya atau benda, kesetimbangan benda. Nah, tetapi untuk kalau kalian kurang puas atau kurang memahami dan kurang sumber belajarnya, tadi sudah Bu Deni berikan di rumah belajar. Di sumber belajar itu tinggal pilih SMA, kemudian fisika kelas 11, kemudian cari materinya di situ. Di situ ada video-video banyak sekali dan sangat menarik dan sangat bagus-bagus yang bisa menunjang pembelajaran kalian ke depan, gitu ya. Nah, kemudian biasanya setelah minggu ini kita berdiskusi dan membahas materi kita, maka pada minggu berikutnya kita akan latihan. Latihan itu akan saya berikan di classroom juga. Jadi kalian akan masuk ke classroom, mengerjakan latihan yang ada di situ, gitu ya. Kemudian nilainya akan menjadi nilai daripada kognitif, seperti itu. Usahakan untuk tidak remedial. Jika nilainya di bawah 70, KKN-nya kan 70 ya. Nah, jika nilainya di bawah 70, maka kalian harus segera melakukan remedial. Bisa lewat WA ya. Kita nanti remedialnya bisa wapri lewat WA, seperti itu. Kemudian yang membutuhkan pengayaan, misal bisa sudah menguasai dengan baik dan lain sebagainya, juga bisa melalui WA pribadi. Kita akan melakukan pengayaan untuk materi terkait gitu. Nah, setelah itu di sini di classroom ini ada nih project Andana. Ini penting ya. Nah, di sini itu yang Bu Deni katakan tadi.
di dalam proyek Anda, ini adalah tugas kalian selama 1 semester dan akan menjadi nilai keterampilan atau nilai psikomotorik. Di sini kalian boleh memilih topik salah satu yang ada di sini, ya, membuat rancangan papan nama, pembuatan maket rumah tahan gempa, praktikum elastisitas dan hukum Hooke, membuat rancangan neraca pegas, membuat alat densitometer, membuat kapal selam sederhana, membuat pompa air sederhana, membuat alat peraga sederhana, membuat video simulasi berbasis web, atau boleh berdasarkan pengalaman sehari-hari yang ada di lingkungan kalian dan bermanfaat dalam kehidupan kita, yang dia memanfaatkan prinsip-prinsip atau cara kerja atau konsep daripada fisika yang akan kita pelajari, yaitu dinamika dan kesetimbangan benda tegar, elastisitas dan hukum Hooke, fluida statis, fluida dinamis, suhu dan kalor, dan teori kinetik gas untuk semester 1. Seperti itu. Nah, ini tugasnya adalah selama 5 bulan. Jadi di dalam 5 bulan ini kalian kerjakan ya. Sebenarnya tugas ini biasanya kalau luring itu kita kerjakan berkelompok. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu kita kerjakan berkelompok. Namun karena ini masa pandemi, maka harapan saya kalian bisa bekerja secara individu. Namun bila kalian menemukan kesulitan, kalian bisa WA saya, bisa video call saya, atau apa, saya siap membantu kalian dalam jangka jauh gitu. Dan untuk teman-teman yang lain dalam kelompoknya 4 orang, meskipun tidak berjumpa gitu ya dalam rumah masing-masing, itu bisa melakukan video call dengan WA atau Google Meet ya. Jadi kita bisa berdiskusi dan sharing di situ gitu. Hasil videonya juga, hasil pembuatan daripada alat-alatnya juga dibuat video pembelajaran. Jadi kalian buat videonya, kalian rekam bagaimana cara kerjanya, bagaimana membuatnya, apa alat dan bahannya, apa manfaatnya. Kalian rekam, nanti kita upload ke YouTube. Dan linknya bisa kalian kumpulkan lewat Google Meet ini, lewat Classroom ini gitu. Nanti pada akhir pembelajaran, itu kita akan, pada bulan Mei, kita akan melakukan Google Meet lagi untuk presentasi hasil daripada proyek ini gitu. Jadi selama 5 bulan ini proyek yang sudah saya buat apa sih gitu. Sehingga harapan saya dengan belajar fisika ini kalian mampu menghasilkan sesuatu bagi lingkungan kalian dan dapat bermanfaat ya bagi lingkungan sekitar. Jadi pembelajaran kita adalah fisika yang bermakna seperti itu. Nah, begitu penjelasan tentang Google Classroom, kemudian rumah belajar. Silakan jika ada yang ditanyakan, atau silakan jika ada masukan atau keinginan kalian, sampaikan saja, tidak apa-apa. Kita demokratis ya nak, mari kita wujudkan merdeka belajar. Apa yang kalian ingin buat atau kalian ingin lakukan, jika itu memang dapat menjadikan potensi kalian berkembang sesuai dengan minat bakat, saya siap membantu dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi silakan jika ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan. Bu Deni tunggu. Saya berharap ini harapan kalian di Jamboard ini ya. Nah, ini kita sambil lihat lagi terrealisasi ya. Makanya tolong semangat belajarnya dikencangkan ya. Karena dengan semangat yang tinggi tidak akan pernah ada halangan apapun dalam kalian belajar. Silakan jika ada pertanyaan, Nak. Oh iya, ini silakan Muhammad Nasution, raise hand. Silakan dibuka mute-nya dan bicara. Maaf Bu, itu yang tadi Bu, bukan Ya, sekarang. ya. Itu yang Ada tadi pertanyaan Bu. apa? Atau masukan? Silakan. Nggak ada Bu, itu tadi Bu, bukan sekarang. Oh ya. Yang lainnya, silakan. Ini Cornelius, angkat tangan, silakan.
buka mute-nya dan bicara boleh. Shirley juga, Aprilia boleh. Silakan yang ingin bertanya atau mengungkapkan pendapatnya boleh ya. Ini yang hadir di Google Meet ini sudah saya beri poin +1 ya. Ada pertanyaan nggak, Nak? Atau ada kendala yang ingin diucapkan, hambatan, tantangan, atau kekhawatiran kalian? Boleh diungkapkan. Kekhawatirannya apa? Halangannya apa? Silakan. Sinyal saya, Bu. Suara ibunya patah-patah. Oh ya. Jadi kalau masalah sinyal itu memang di luar kendali kita ya. Shirley, silakan kalau ada yang mau tanya. Ini Shirley angkat tangan. Tidak ada, Bu. Sudah cukup. Sudah tidak ada, yakin? Oke. Baik, kalau tidak ada, saya akan foto ya. Baik, kalau tidak ada, jelas ya tadi kontrak kita ya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, kalau jelas maka harapan Bu Deni ke depan akan saya sampaikan bahwa saya berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Dapat aktif, dapat mengerjakan tugas, dapat melakukan pembelajaran baik dengan rumah belajar dan classroom, dan dapat mengerjakan proyek sesuai yang diberikan tadi. Nah, jika ada kendala, kalian bisa wapri saya seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka Google Meet kali ini saya akhiri. Semoga kalian semua di rumah sehat-sehat dan bahagia seperti itu ya, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Boleh meninggalkan Meet ya, Nak. Hari ini pelajaran kita telah selesai. Kalian boleh meninggalkan Meet.